Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jihan Nabila. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang moderasi manajemen laba atau kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan kinerja ekonomi. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Mengapa penelitian ini dilakukan? Jadi motivasi atau isu strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Pelaporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, pelaporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan return on assets sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Selanjutnya yaitu ada research GAP. Jadi di sini ada yang pertama yaitu kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi strategi. Yang ketiga, sustainability reporting berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima yaitu manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang keenam yaitu manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang ketujuh yaitu manajemen laba negatif berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Lalu di sini ada artikel utama dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian sahamnya baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan. Terkait hal ini, dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional menurut Wulandari pada tahun 2013. Yang kedua yaitu menurut Agus pada tahun 2004 dalam Rosnida atau 2013-301 mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan, peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Auditor internal melakukan kajian, evaluasi, dan memberikan rekomendasi secara independen dan objektif terhadap kegiatan perusahaan atau organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu menurut Rosnida pada tahun 2013 menyatakan bahwa sebagai internal perusahaan, maka beberapa kegiatan dalam proses audit yang dilakukan mungkin lebih berpihak pada manfaat yang diperoleh perusahaan yang memungkinkan untuk menutupi setiap kegiatan perusahaan yang tidak menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu berbicara mengenai peran manajer tidak terlepas dari perannya dalam menentukan strategi bisnis perusahaan. Dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan, kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis atau menurut Widyasari pada tahun 2017, strategi bisnis perusahaan mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan karena semua aktivitas proses bisnis, aktivitas operasional dan transaksi dilakukan dan semua keputusan bisnis dibuat
oleh kebaruan novelty dari penelitian. Jadi di kebaruan atau novelty dari penelitian ini yaitu pembaharuan penelitian yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel moderasi. Menurut Sulistianto, pada tahun 2008, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Artinya, tindakan manajemen laba yang dilakukan mengandung motivasi tertentu karena tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh sering dikaitkan dengan kinerja manajemen atau Timuriana dan Muhammad pada tahun 2015. Oleh karena itu, manajemen sering mengambil tindakan agar laporan keuangan yang disajikan terlihat baik dengan metode manajemen laba. Dan rumusan masalah dan tujuannya yaitu A. Apakah kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi? Yang B. Apakah strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi strategi? Yang C. Apakah sustainability reporting berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi? Yang D. Apakah manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi? Yang E. Apakah manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi? Yang F. Apakah manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi? Yang G. Apakah manajemen laba negatif berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi? Dan yang A yaitu untuk mengetahui kualitas auditor internal yang baik terhadap kinerja ekonomi. Yang B untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi strategi. Yang C untuk mengetahui sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi. Yang D untuk mengetahui penurunan tingkat kinerja ekonomi atau economic performance sebagai akibat dari praktik manajemen laba. Yang E untuk mengetahui tingkat kualitas auditor internal yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Yang F untuk mengetahui manajemen laba yang berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui manajemen laba negatif berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Kita ke slide selanjutnya yaitu tentang kontribusi dari penelitian. Jadi dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara kualitas auditor internal, strategi bisnis, sustainability reporting, manajemen laba terhadap kinerja ekonomi. Lalu di sini ada grand teori yang digunakan. Yang pertama yaitu ada stewardship theory, yaitu merupakan penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan terhadap kepentingan pribadi menurut Davis pada tahun 1991. Yang kedua yaitu teori akuntansi positif, bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain dalam perusahaan menurut Kabir pada tahun 2007. Jadi keterkaitan grand teori yang digunakan yaitu teori stewardship. Jadi stewardship ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif, pertanyaannya adalah seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, teori stewardship terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Yang kedua yaitu teori akuntansi positif. Hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas, pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Di sini ada gambar kerangka konseptualnya, yaitu pada X1
H1, H2, dan H3 itu di bagian H1 terdapat Quality of Internal Auditor atau X1, yang H2-nya itu ada Business Strategi atau X2, pada H3-nya itu ada Sustainability Reporting di X3. Jadi ketiga X1, X2, X3 ini nyambung ke Economic Performance di variabel Y. Jadi di H5, H6, dan H7 ini ada Earning Management yaitu atau variabel moderatingnya ya. Jadi di H4-nya juga ada Control Return of Asset yaitu kontrol variabelnya. Hipotesis penelitian yang H1 ini yaitu kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang H2-nya yaitu strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang H3-nya ini menjelaskan sustainability reporting berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang H4 ini menjelaskan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Yang H5 yang ini menjelaskan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. H6-nya itu menjelaskan tentang manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang H7 yaitu menjelaskan tentang manajemen laba negatif berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Metode yang digunakan yang pertama itu ada rancangan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan. Definisi operasional variabel yaitu ada B, financial stability atau change, yang kedua external pressure atau debt to asset ratio, financial target atau ROA, nature of industry yaitu inventory, ineffective monitoring yaitu BDAU, opini audit yaitu perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Perusahaan yang mendapat selain opini tersebut disebut nol. Pergantian direksi sama dengan terdapat perubahan direksi perusahaan sama dengan 1. Tidak terdapat perubahan direksi perusahaan sama dengan 0. Yang C, teknik penarikan sampel yaitu purposive sampling perusahaan manufaktur terdaftar BEI periode 2016 sampai 2018. Yang D itu unit analisis, terpilih 13 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 171 perusahaan. Yang E itu jenis data. Jenis data dalam penelitian ini data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dan studi kausali dari data laporan keuangan yang telah terdaftar di BEI. Yang F, uji kelayakan model, pengujian uji berpasangan dua model. Yang terakhir yaitu metode analisis data, metode analisis regresi data panel. Persamaan regresi yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Hasil perhitungan analisis regresi data panel pada penelitian ini diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, yaitu rumusnya EP sama dengan 154466 ditambah 0,047956 IAQ tambah 0,157367 BS tambah 0,414844 SR tambah 1415330, yaitu EM-nya diambil 0,285568 IAQ dikali EM sama dengan dikurang 9,309344 BS dikali EM tambah 4592237 SR dikali EM. Kritiknya itu peneliti tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah menampilkan dan menjelaskan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitiannya secara jelas. Metode penelitian yang digunakan yaitu rancangan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Di financial target yaitu sama dengan ROA, teknik penarikan sampel atau purposive sampling terhadap BEI periode 2013 sampai dengan 2016.
Unit analisis terpilih 9 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 100 perusahaan. Yang kelima yaitu jenis data, metode dokumentasi yaitu dengan mencatat atau mengumpulkan data yang terdaftar pada perusahaan indeks Kompas 100 yang diakses melalui www.idx.com dan website resmi masing-masing perusahaan sampel. Yang keenam itu uji kelayakan model, pengujian uji berpasangan satu model. Yang ketujuh metode analisis data, metode analisis regresi data panel. Pembahasan hasil penelitian yaitu uji hipotesisnya. Yang pertama, nilai probe IAQ adalah 0,000 lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas auditor internal dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi atau EP. Dengan demikian H1 dalam penelitian ini diterima. Yang kedua, nilai probe BS 0,0014 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel strategi bisnis dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi atau EP. Dengan demikian H2 dalam penelitian ini diterima. Yang ketiga, nilai probe SR sebesar 0,6789 lebih besar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel sustainability reporting dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance atau EP. Dengan demikian H3 dalam penelitian ini ditolak. Yang keempat yaitu nilai probe-nya EM adalah 0,0564 lebih kecil 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi atau EP. Dengan demikian H4 dalam penelitian ini ditolak. Yang kelima, nilai probe-nya yaitu IAQ dikali EM sebesar 0,7862 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi atau EP. Dengan demikian H5 dalam penelitian ini ditolak. Yang keenam, nilai probe-nya BS dikali EM adalah 0,0085 lebih kecil 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi atau EP. Dengan demikian H6 dalam penelitian ini diterima. Yang ketujuh, nilai probe-nya SR dikali EM sebesar 0,5171 lebih besar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan sustainability report terhadap economic performance atau EP. Dengan demikian H7 dalam penelitian ini ditolak. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan regresi data panel pada 9 perusahaan sampel indeks Kompas 100 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, hasil pengujian regression data panel menunjukkan bahwa variabel sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba memoderasi hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi dan tidak berpengaruh terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keenam yaitu hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba yang memoderasi strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi berpengaruh negatif terhadap perusahaan indeks. Keterbatasannya yang pertama yaitu sampel penelitian ini meneliti perusahaan yang mempublikasikan sustainability report atau laporan keberlanjutan sehingga sangat sedikit perusahaan yang mempublikasikan yang mengakibatkan sampel perusahaan kecil.
Yang kedua itu masih banyak perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti USD. Yang ketiga adanya perusahaan yang tidak membagikan dividen menyebabkan sampel perusahaan terbatas. Yang keempat, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas tahun atau jangka waktu penelitian menjadi 6 tahun atau lebih, atau bahkan mempersempit jangka waktu penelitian dan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih otentik. Yang kelima yaitu penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi lain untuk menghitung pengungkapan pelaporan keberlanjutan seperti menggunakan pedoman GRI terbaru yaitu standar GRI, sehingga dapat dibandingkan antara hasil yang lebih baik pengaruhnya terhadap tingkat kinerja ekonomi. Implikasinya yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas tahun atau jangka waktu penelitian menjadi 6 tahun atau lebih, atau bahkan mempersempit jangka waktu penelitian dan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih otentik. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi lain untuk menghitung pengungkapan pelaporan keberlanjutan seperti menggunakan pedoman GRI terbaru yaitu standar GRI, sehingga dapat dibandingkan antara hasil yang lebih baik pengaruhnya terhadap tingkat kinerja ekonomi. Sekian presentasi dari saya tentang moderasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.